Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid kembali menunjukkan komitmennya berburu talenta muda potensial. Kali ini, perhatian Madrid tertuju pada bek belia Rennes, Jeremy Jacquet, yang baru berusia 20 tahun. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, Madrid memantau perkembangan Jacquet sebagai bagian dari rencana regenerasi lini pertahanan. Meski masih memiliki deretan bek berpengalaman, proyek jangka panjang jadi prioritas klub. Jacquet sendiri terikat kontrak dengan Rennes hingga 2029, tanda kepercayaan besar dari klub Ligue 1 tersebut. Gaya bermainnya bahkan kerap dibandingkan dengan William Saliba, bek Arsenal yang juga tengah bersinar. Menariknya, Arsenal disebut ikut mengamati sang pemain. Artinya, kompetisi untuk mendapatkan tanda tangan Jacquet bisa memanas dalam beberapa bursa transfer mendatang. Bursa transfer tinggal hitungan hari, Real Madrid masih dihantui beberapa isu keluar masuk pemain. Dani Ceballos dikabarkan bisa cabut, masa depan Rodrigo pun belum jelas. Namun, satu kabar baik datang dari Eduardo Camavinga. Menurut jurnalis Ramon Alvarez, gelandang 22 tahun itu sempat menerima tawaran super fantastis dari klub Arab Saudi. Nilainya disebut sangat besar, sesuatu yang mungkin sulit ditolak banyak pemain. Tapi Camavinga langsung menutup pintu. Alasannya sederhana, ia hanya ingin pulih dari cedera dan fokus bermain untuk Madrid. Musim lalu memang berat baginya. Cedera berulang membuatnya sering absen di momen penting. Awal bulan ini, ia kembali diganggu cedera pergelangan kaki. Untungnya, kondisi Camavinga mulai membaik. Ia diperkirakan segera kembali berlatih, bahkan bisa saja tampil saat Madrid melawan Mallorca akhir pekan ini. Sebelum kabar dari Arab Saudi, Manchester United juga pernah dikaitkan dengan Camavinga. Tapi semua rumor itu kandas. Sang pemain teguh pada pilihannya, setia pada Los Blancos. Bagi Madrid, keputusan ini jelas melegakan. Sebab di pos gelandang bertahan, Xabi Alonso hanya punya Aurelien Tchouaméni sebagai pilihan utama. Kehadiran Camavinga sangat vital, baik sebagai pelapis maupun penggerak lini tengah. Mantan winger Real Madrid, Lucas Vázquez, tinggal selangkah lagi merampungkan kepindahannya ke Bayer Leverkusen. Menurut laporan Marca, Selasa 26 Agustus, Vázquez akan menandatangani kontrak 2 musim bersama juara Bundesliga itu. Saat ini ia sedang terbang ke Jerman untuk menjalani tes medis. Sebelumnya, pemain 34 tahun itu juga sempat mendapat tawaran dari Arab Saudi, Qatar, hingga Turki. Namun, semua tanda mengarah pada kepindahan ke Leverkusen. Sepanjang karirnya di Real Madrid, Vázquez mencatatkan 402 laga, 38 gol, dan 73 assist, serta berperan penting baik sebagai winger maupun bek kanan pelapis Dani Carvajal. Jika resmi diumumkan, Bayer Leverkusen akan menjadi klub profesional ketiganya setelah Espanyol dan Real Madrid. Real Madrid menyiapkan rencana jangka panjang untuk Fran González, kiper muda berusia 20 tahun yang dijuluki sebagai calon Courtois baru. Dengan tinggi 2 meter dan postur yang mengesankan, Fran sudah lama jadi taruhan besar pelatih kiper Luis Lopez untuk masa depan Los Blancos. Musim ini, fokus utama Fran adalah menjadi kiper utama Castilla di bawah arahan Alvaro Arbeloa. Ia tetap berstatus penjaga gawang ketiga tim utama, tetapi hanya akan dipanggil Xabi Alonso ketika Courtois atau Lunin tidak tersedia. Jika 2 kiper utama fit, Fran akan dilepas penuh untuk Castilla agar bisa mendapat menit bermain sebanyak mungkin. Untuk pengembangan, Fran akan tetap menjalani beberapa sesi latihan bersama Lopez di tim utama, lalu sisanya bersama Diego Lopez, pelatih kiper Castilla yang juga mantan pemain Madrid. Kolaborasi erat antara Lopez dan Diego Lopez disebut sebagai nilai tambah besar bagi perkembangan sang kiper muda. Dengan rencana ini, Fran González diharapkan berkembang tanpa kehilangan kesempatan bermain reguler, sambil tetap dipantau dekat oleh staf tim utama. Madrid jelas melihatnya sebagai proyek serius untuk menjadi penjaga gawang masa depan di Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti menunjukkan ketegasannya sejak awal menangani timnas Brasil. Meski baru beberapa bulan lalu meninggalkan Real Madrid,
Ia menegaskan tidak akan memberi perlakuan khusus kepada mantan anak asuhnya di Bernabeu. Untuk jeda internasional mendatang, Ancelotti bahkan tidak menyertakan 3 pemain Madrid, Vinicius Junior, Eder Militao, dan Rodrigo. Vinicius absen karena skorsing, Militao dan Rodrigo dicoret karena dianggap masih kurang menit bermain di level klub. Kepada media, Ancelotti menjelaskan bahwa pemain yang ingin memperkuat Brasil harus memenuhi syarat utama, bermain reguler dan berada dalam kondisi fisik 100%. Rodrigo dan Neymar sangat memahami konsep timnas. Mereka harus bermain dan fit. Itu sudah jadi aturan, ujarnya. Meski begitu, Ancelotti menegaskan dirinya tidak menutup pintu untuk Rodrigo. Ia masih percaya pemain 23 tahun itu akan kembali ke timnas. Saya sangat menyukai Rodrigo. Kemarin dia tampil bagus bersama Madrid setelah cukup lama absen. Dia masih punya waktu untuk pulih dan kembali. Yang penting, pemain Brasil harus fit sepenuhnya, tambah sang pelatih. Masa depan Dani Ceballos di Real Madrid semakin tidak menentu. Gelandang asal Andalusia itu belakangan santer dikabarkan bakal hengkang dari Santiago Bernabeu. Menurut laporan di Spanyol, klub Ligue 1 Olympique Marseille menjadi tujuan yang paling serius. Negosiasi antara kedua tim disebut sudah berjalan cukup intens dalam beberapa hari terakhir. Namun, kepergian Ceballos ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pelatih Madrid, Xabi Alonso, menegaskan bahwa dirinya baru akan mengizinkan Ceballos pergi apabila klub berhasil mendapatkan gelandang pengganti lebih dulu. Adapun kesepakatan yang sedang dibicarakan kabarnya berupa pinjaman, dengan opsi pembelian di angka 10 hingga 15 juta euro. Opsi tersebut juga bisa berubah menjadi kewajiban jika sejumlah syarat tertentu terpenuhi. Bagi Ceballos, langkah ini didorong oleh keinginannya untuk mendapatkan menit bermain yang lebih besar. Ia tahu, persaingan di lini tengah Madrid sangat ketat. Demi menjaga peluang masuk ke skuad timnas Spanyol, Ceballos merasa perlu mencari tantangan baru. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Ceballos akan kembali meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya setelah sebelumnya sempat dipinjamkan ke Arsenal. Performa impresif Vitinha di PSG kini membuat Real Madrid kepincut. Sang playmaker Portugal menjelma jadi motor utama permainan Luis Enrique, dengan kemampuan mengatur tempo, membangun serangan, dan menjaga stabilitas tim. Tak heran ia kini dipandang sebagai salah satu gelandang maestro terbaik di Eropa. Menurut Marca, Madrid melihat Vitinha sebagai aset jangka panjang yang sangat berharga. Bahkan, klausul pelepasannya diperkirakan akan turun nilainya pada tahun 2026, hingga menyentuh angka 90 juta euro. Momentum itu disebut bisa jadi peluang besar bagi Los Blancos untuk merekrutnya. Namun, misi ini jelas tidak akan mudah. PSG tentu akan berjuang mempertahankan Vitinha, yang dianggap sebagai pilar utama proyek masa depan mereka. Meski begitu, ketertarikan Real Madrid semakin mempertegas reputasi Vitinha sebagai salah satu gelandang paling menjanjikan, sekaligus calon bidikan besar di bursa transfer mendatang. Bukan Barcelona, bukan Manchester City, Liverpool, atau PSG. Real Madrid ternyata masih menjadi klub dengan dominasi pemain bergaji selangit di Eropa. Meski musim lalu tampil mengecewakan bersama Carlo Ancelotti, Los Blancos kini berusaha bangkit bersama pelatih baru Xabi Alonso. Dengan skuad penuh bintang, Madrid menargetkan kembali kejayaan di La Liga dan terutama Liga Champions musim 2025-2026. Menurut data Capology, beberapa pemain Madrid masuk dalam daftar 11 pemain dengan gaji tertinggi di Eropa. David Alaba menerima 432.000 euro per pekan, sementara Jude Bellingham dan Vinicius Junior sama-sama mengantongi 400.000 euro lebih setiap pekan. Daftar ini makin spektakuler di lini depan. Erling Haaland jadi pemain dengan gaji terbesar, sekitar 609.000 euro per pekan, disusul Kylian Mbappe dengan 600.000 euro. Keduanya dianggap penerus generasi setelah Messi dan Ronaldo, meski belum meraih Ballon d'Or dan Mbappe masih menunggu trofi Liga Champions. Yang jelas, gaji mereka mencerminkan status superstar modern. Bagi Real Madrid, uang bukan masalah. Ambisi terbesar musim ini tetap satu, mengembalikan dominasi di Eropa. Atletico Madrid ternyata sempat berusaha menggagalkan 2 transfer Real Madrid musim panas ini. Menurut laporan ESPN, Los Rojiblancos ingin merekrut Alvaro Carreras dan Franco Mastantuono,
dua pemain muda yang kini resmi berkostum putih. Namun, rencana Atleti kandas. Pasalnya, mereka hanya ingin membayar biaya transfer dengan cara dicicil, sesuatu yang langsung ditolak Benfica maupun River Plate. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Madrid, yang datang dengan tawaran lebih solid dan akhirnya mengamankan keduanya. Bagi Mas Tantuono, pindah ke Santiago Bernabeu memang jadi prioritas. Bahkan ia sempat menolak tawaran Paris Saint-Germain demi bergabung dengan Los Blancos. Sementara itu, Carreras adalah lulusan Akademi La Fabrica, sehingga kepindahannya ke Atletico kemungkinan memang tak pernah jadi opsi serius. Dengan rivalitas panjang Madrid-Atleti yang sudah mendarah daging, cerita ini menambah satu babak baru, duel sengit di bursa transfer, bukan hanya di lapangan. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!